Halo Sobat Sehat Sarjito, kita bertemu lagi dalam podcast Bincang Sehat episode ke-13. Pada kali ini kita hadir dalam suasana yang sedikit berbeda karena saat ini kita berada di kebun aromatik Telegodringo ya dok ya. Ini sebuah ruang hijau dengan koleksi berbagai jenis tanaman obat dan juga tanaman aromatik yang baunya harum dan menghasilkan minyak atsiri dok. Gitu. Kembali hadir bersama kita Dr. Krisna Purnamajati, spesialis mata. Beliau adalah dokter di klinik utama Hortus Med. Apa kabar dokter? Ya, baik, alhamdulillah. Hari ini sehat dokter? Sehat, ya. segar, Walaupun sehat, dingin nih. Berkabut ya dok ya, tapi justru malah suasananya jadi syahdu. Baik, Sobat Sehat Sarjito, hari ini kita akan membahas tentang seputar kesehatan mata lagi, yaitu tentang gaya hidup dan pemanfaatan herbal untuk kesehatan mata. Nah, untuk lifestyle yang mempengaruhi kesehatan mata ini kita sudah sering diskusikan di podcast sebelumnya, tapi mungkin bisa di refresh lagi dok ya. Mungkin ada yang belum dengar juga, kita bisa. Betul dok. Kalau lifestyle ini kaitannya dengan mata banyak sekali ya, mulai dari kebiasaan sehari-hari ya dok ya, betul. Terutama yang berkaitan dengan membaca dekat biasanya. Membaca dekat, screen time juga ya, HP. Kemudian aktivitas sehari-hari, di luar aktivitas outdoor yang ternyata juga mempengaruhi kesehatan mata. Ya, barangkali bisa di refresh lagi dok ini dok. Sobat Sehat Sarjito, selamat pagi. Ini kita bawa ke tempat yang mungkin agak beda Mbak Fani. Iya betul. Enggak kok tempatnya itu aja, tidak mencerminkan apa yang kita edukasikan gitu. Jadi memang lifestyle yang bagus itu menentukan apakah mata kita sehat. Sebenarnya bukan hanya mata Mbak Fani. Jadi mata itu kalau kita bilang merupakan cerminan dari apa yang terjadi di tubuh kita. Jadi kesehatan mata sangat erat sekali kaitannya dengan kesehatan tubuh. Pertama kali kita bisa melihat orang itu kena diabetes mellitus kadang-kadang dari mata. Pertama kali kita bisa melihat orang kena hipertensi itu kadang-kadang dari mata, dan gejala-gejala keracunan zat-zat berbahaya juga kadang-kadang kita bisa lihat dari mata. Bahkan mental health juga kelihatan kadang dari mental health dari mata ya, juga dok, ya. Apakah dia kurang sehat mental bagaimana bisa lihat dari mata. Saya lagi sedih, lagi marah itu kelihatan. Kelihatan. Matanya melotot apa nangisnya. Jadi mata itu mencerminkan apa yang terjadi, kondisi apa yang sedang terjadi di tubuh kita. Oleh karena itu lifestyle apa sih yang bagus untuk kesehatan mata? Yang pertama, kita tidak lupa bahwa screen time tadi Mbak Fani pernah bilang bahwa mata kita diciptakan untuk melihat jauh ya. Jadi bukan melihat dekat selamanya. Ya melihat dekat itu kalau bisa secara WHO bilang ada rule of 20. 20 menit sekali kita harus melihat 20 meter. Nah ini kita bisa melihat di Mbak Fani di sini lebih dari 20 meter nih, mau 2 kilometer juga bisa mungkin ya. Lalu selama 2 detik. Jadi artinya kita perlu meletakkan otot-otot mata kita ke tempat yang tidak terlalu bekerja dengan kenceng gitu ya, dengan cara melihat jauh. Yang kedua adalah melihat dengan cahaya yang cukup. Cahaya yang redup itu bisa membuat mata kita bekerja lebih berat lagi, sehingga mungkin otot matanya akan lebih capek gitu ya. Dan penerimaan dari retina yang harusnya itu menerima dengan kontras yang baik, ini kontrasnya nggak baik. Ruangannya gelap tapi HP-nya terang, itu merupakan kontras yang tidak baik seperti itu. Minimal itu makanya. Kemudian itu yang bisa di indoor ya dok ya. Di indoor. Kemudian kalau yang dari luar pernah kita bahas juga bahwa vitamin D itu ternyata mempengaruhi juga ke vitamin D dan matahari itu membuat rangsangan mata kita mengeluarkan dopamin. Artinya itu merupakan suatu substansi yang mata kita buat sendiri yang gunanya untuk menahan supaya dia tidak terjadi miopia atau mata minus gitu ya sobat sehat sekalian. Jadi bagi yang matanya masih berkembang di bawah 17 tahun usianya, itu baiknya kita mendapatkan paparan matahari minimal 30 menit setiap hari, yang itu matahari sebelum jam 9. Gunanya apa? Gunanya untuk mempertahankan bola mata kita supaya pelonjongannya, pertumbuhannya tidak terlalu kencang, supaya tidak mendapatkan efek mata minus lebih cepat seperti itu. Nah ini sudah diteliti oleh banyak peneliti di Jepang bahwa vitamin D dan efek UV exposure ini merupakan hal yang penting dalam kesehatan mata. Begitu. Betul. Vitamin D tadi ya, itu 30 menit itu harus terus menerus atau mungkin 5 menit nanti misalnya kemana lagi ya, itu juga bisa ya. Belum ada penelitian paparan terus menerus apa tidak, tapi kira-kira rata-rata
30 menit itu. setiap hari. Iya. Ini bisa membuat mata kita kurang miopia daripada orang-orang yang biasa. Iya. Miopia. Pola makan itu juga termasuk ini Ya, lifestyle juga Yes, ya, yang sekali itu lagi. juga terkait dengan Ya. kesehatan mata juga ya, Dok, Kesehatan ya. mata yang terkait dengan sistem tubuh. Karena seperti kita tahu bahwa mata itu sangat banyak sekali pembuluh darah kecil, sehingga kalau kita kena diabetes yang adanya kerusakan pembuluh darah kecil ini, yang asalnya dari gula tinggi, kurangnya kita berolahraga, ini bisa menyebabkan mata kita mengalami kerusakan juga, Mbak Fani. Hipertensi yang kita kebanyakan makan garam atau asin-asin, goreng-gorengan, ini juga menyebabkan pembuluh darah kecil memiliki resiko untuk terjadi penyumbatan, sehingga nanti pembuluh darah kecil yang di mata, kalau misalnya terkena di mata, ini bisa mengalami stroke, bahkan pada usia-usia yang belum di atas 50 tahun. Begitu sobat sehat sekalian. Iya, mempengaruhi juga itu sobat sehat Sarjito untuk asupan nutrisi dan pola tidur itu juga salah satu lifestyle yang kadang-kadang kita abaikan juga ya. Mungkin entah itu kita harus lembur karena pekerjaan atau sekedar main-main scroll HP, doom scrolling gitu ya. Karena secara fisikly juga kelihatan sekali ya, Dok, kalau kurang tidur itu pasti matanya kayak ada mata hitam-hitam seperti panda gitu ya, dan pedih juga gak nyaman nah, sekali. betul. Pedih itu ternyata sudah diteliti. Ada suatu jurnal besar, jurnal Nature ya. Jurnal ini termasuk jurnal yang paling besar di dunia ini. Orang-orang yang memiliki pola tidur yang kurang baik atau waktu tidur yang kurang baik, artinya kurang dari 8 jam, ini memiliki risiko dry eyes atau mata kering, sindroma mata kering yang lebih tinggi daripada orang-orang yang normal. Sehingga kadang-kadang paginya terasa lebih berpasir, matanya berat. Itu terkait dengan produksi air mata. Glandula itu apa? Kelenjar pemproduksi air mata dan lemak mata. Begitu. Iya, Dok. Nah, ini lifestyle tadi sudah kita refresh lagi ya, meskipun sebelum-sebelumnya kita juga sudah pernah bahas. Ini yang belum pernah kita bahas ini adalah herbal ya, Dok ya. UPF itu tentunya identik dengan herbal, dengan jamu. Nah, ini sebenarnya kita juga tahu ya, Dok, banyak penggunaan beberapa tanaman obat di masyarakat yang untuk tujuannya itu untuk misalnya menghilangkan mata pedih gitu misalnya, Dok. Saya sendiri juga pernah nyobain, Dok. Ada ya? Daun sirih, saya seduh pakai air panas, kemudian setelah itu saya saring, ditaruh di piring, kemudian untuk merambang. Merambang. Jadi saya masukin mata saya ke air yang ada di piring dalam keadaan terbuka, pedih tapi setelah itu seger. Ya. Nah, ini pandangan medis terhadap penggunaan tanaman obat ini sebenarnya bagaimana, Dok? Baik, sobat sehat sekalian, yang barusan disebutkan itu merupakan salah satu penggunaan herbal yang metodenya seperti uap ya. Jadi mata kering itu pada dasarnya kita memiliki sebuah komponen air mata yang di situ tidak terproduksi dengan baik, yaitu air atau lemak. Sehingga kita memproduksi seperti nangis terus gitu, Mbak Fani ya. Padahal sebenarnya mata kita itu merupakan mata kita memproduksi air dalam jumlah yang cukup untuk membasahi. Lalu kenapa dia kok nangis terus begitu? Karena ada produksi-produksi seperti lemak dan produksi musin. Musin itu pelumas yang seiring berjalannya waktu atau kurang tidur atau kita kena suatu substance tertentu sehingga mata kita mengalami dry eyes, ini produksinya berkurang. Lah, tadi ada dua hal, yaitu sirih dan Kitolot, Dok. Kitolot ini saya malah baru dengar. Kitolot itu secara tradisional digunakan juga untuk mata. Caranya juga dengan diseduh itu. Bunganya warnanya putih. Nah, merambang mata itu istilah yang umum ya, Dok? Atau cuma saya aja yang dengar di daerah saya? Di Jogja itu kita sebutnya dirambang. Sama berarti, Dok. Berarti secara umum orang Jawa bilangnya merambang. Merambang itu menggunakan uap air ya, dengan yang secara tidak langsung yang dia naik ke mata kita untuk membersihkan mata, itu juga bisa. Memperbaiki ocular surface. Ocular surface itu adalah permukaan bola mata sehingga bola mata kita menjadi lebih licin. Dan sirih sendiri mempunyai properti antiseptik, sobat sehat sekalian, sehingga kalau pada kondisi-kondisi tertentu kita menggunakan sirih kadang-kadang untuk berkumur, kumur-kumur, atau kadang-kadang untuk sebagai campuran tetes mata. Tetapi di dunia barat sendiri ini belum kita pakai, jadi belum banyak penelitian yang diarahkan ke sana. Secara tradisional ini bisa dipakai dan cukup aman jika dilakukan dengan baik dan benar. Lalu apalagi yang bisa kita gunakan untuk memperbaiki kondisi mata kita yang sudah terbukti dan dipakai secara luas dokter mata adalah lutein dan zeaxanthin. Itu merupakan sebuah beri-berian gitu ya. Sebuah beri-beri, sebuah buah ya. Lutein dan zeaxanthin itu menurut substrak yang dari bilberry, buah beri warna ungu
yang banyak di Amerika itu dipakai diambil substratnya Blueberry ya? ya, bilberry. Oh, bilberry. Berarti beda dengan blueberry Bukan, ya? kalau blueberry agak besar, kalau bilberry dia kecil-kecil, Kecil-kecil. yang agak masam iya. itu ya. Itu dipakai untuk kesehatan mata karena dia meregenerasi sebuah sel yang ada di mata kita sehingga dia bisa istilahnya mempertahankan kesehatan mata dari dalam, gitu ya. Iya. Atau kalau yang kedua, yang Jadi ini semacam khas, vitamin ya, Dok? kita menyebutnya bukan vitamin, Suplemen. Ya, ya. Kalau vitamin A, B, C, D, E, iya, kalau suplemen itu ya. merupakan sebuah substrat lain. Atau mungkin turmeric ya, kurkuma. Turmeric ada di Kalau di kunyit Indonesia di kunyit sama ya. temulawak. Temulawak. Iya, Nah, itu dua-duanya bisa kita pakai juga. Ada penelitian tapi saya kurang tahu persis dosisnya Mbak Fani. Itu menggunakan turmeric atau temulawak yang substratnya itu adalah kurkumin gitu ya. Itu bisa membuat mata kita menjadi lebih sehat dalam jangka waktu yang panjang karena dia menghilangkan oksidan bebas. Dia Antioksidan. Ya. Berarti dia seperti bilberry tadi juga ya, sebagai suplemen ya. untuk kesehatan Tambahan. mata. Betul. Nah, itu berarti lebih ke preventif, promotif ya, Dok betul. ya. Kalau yang kuratif belum ada nih, Dok. Ya, kuratif mata ini kita belum ada. Ada satu di dunia glaukoma kita menggunakan ginkgo biloba. Ginkgo biloba. Ginkgo biloba yang tujuannya untuk mempertahankan dia adalah regeneratif sel dan mempertahankan pembuluh darah ya. Karena glaukoma ini berkaitan erat dengan pembuluh darah yang ada di dalam bola mata. Pembuluh darah ini bisa dilebarkan gitu istilahnya Mbak Fani, sehingga tadinya yang mungkin sempit-sempit, aliran darahnya sempit, kita lebarkan dengan ginkgo biloba ini bisa membuat lebih baik. Ini aliran darahnya memperbaiki aliran darah, betul. Sebenarnya ada tanaman di kita yang fungsinya hampir sama dengan ginkgo, centella, Dok. Mungkin itu juga centella. Tapi belum banyak penelitiannya ya, Dok. Belum ada mungkin malah. Sudah ada. Baru saja saya membimbing salah satu tesis dari residen kami yang menggunakan centella. Nah, ini hasilnya cukup baik. Oh iya. Ya. Itu untuk kuratif tadi ya, Dok? Ya, ini bisa memperlebar pembuluh darah tadi ya? Dia lebih ke neuroprotektan, proteksi dari sel saraf. Iya. Jadi efeknya itu mungkin bisa disandingkan dengan obat-obatan yang sudah ada di pasaran seperti asam folat. Gitu ya. Dalam proteksi penyakit-penyakit neurodegeneratif. Berarti ada harapan juga nih di Indonesia, karena ginkgo biloba di sini kan nggak ada, Dok. Tapi centella ada. Ya, centella ada. Dalam beberapa untuk masalah kesehatan lain juga centella itu bisa menggantikan ginkgo tadi. Biloba. Centella itu bahasa Indonesianya apa? Pegagan. Ya. Di sini ada loh, Dok. Itu ya. Di sini ada loh tanamannya. Nah, bisa kapan-kapan bisa ditanam di rumah mungkin ya. Betul. Dan dia mudah juga tumbuh dan edible juga, jadi bisa dimakan. Saya pernah buat keripik ya. Cuman kalau keripik kan walau bagaimana ada gorengannya. Gorengan tapi bisa dibuat urap gitu, Dok. Gitu boleh juga bisa direbus untuk pecel atau untuk urap tuh. Bisa untuk sehari-hari. Jadi nggak harus kita mengekstrak atau gimana dulu yang susah-susah. Yang penting dimakannya gampang aja gitu ya. Itu untuk penggunaan sederhananya. Nah, ini tadi bukti ilmiah dan penelitian sudah banyak juga tadi disebutkan oleh dokter. Kemudian cara mempergunakan yang aman itu, Dok, untuk ini penggunaan herbal untuk kesehatan mata. Jadi herbal ini kita tidak bisa langsung pakai ya, Mbak Fani. Jadi sebenarnya yang kita utamakan, yang utama dari herbal itu adalah zat yang bermanfaat begitu ya. Sedangkan dalam satu tumbuhan itu mungkin dia terdiri dari berbagai macam zat ya, sehingga kita harus mengekstrak komponennya sebenarnya. Itulah jadi obat nanti, farmakoterapi. Nah, sobat sehat sekalian, ada beberapa obat yang mungkin betul tetapi salah penggunaan, seperti sirih tadi. Sirih tadi kalau digunakan sebagai dirambang itu nggak ada masalah karena dia tidak langsung kontak ke mata. Tapi ada beberapa yang ya sudah, supaya lebih cepat sembuh, sirihnya dihancurkan terus ditempelkan ke dalam bola mata langsung. Ini belum tentu benar begitu, karena ada zat-zat yang lain yang mungkin saja bisa menjadi alergen bagi mata sobat sehat sekalian, sehingga nanti jadinya bukan sehat malah ada penyakit lain nih. Dan daun sirihnya juga bisa mengiritasi mata, karena itu ada tajam, ada bulu-bulunya segala macam. Nah, cuman, Dok, kalau yang setahu saya merambang itu tidak sekedar uapnya di mata, tapi matanya itu kita masukkan ke airnya gitu, Dok. Ya, asal tidak menggunakan substratnya langsung. Sehingga tadi yang saya bilang adalah gerusannya itu ditempelin ke mata, itu sehingga terjadi kontak. Itu yang tidak boleh. Jadi ini perlu sobat saya sekalian baca dulu, tanya ke ahlinya dulu, karena jamu ini bukan tanpa
ilmu ya, sobat sehat sekalian. Kita Bukan punya tanpa efek samping bukan juga tanpa ya? efek samping Iya. juga, sama seperti obat-obatan yang lain. Kita ada pusat penelitiannya dan itu sudah kita teliti bagaimana side effect segala macamnya juga. Jadi harus tanya ke ahlinya juga. Iya, betul sekali dok. Ya. Kadang orang semua yang natural itu aman, Aman. padahal nggak selalu Belum begitu tentu kalau aman. penggunaannya salah. Ya, gitu apalagi ya, Dok. berlebihan juga belum tentu benar ya. Iya betul. Mbak Fani, ya. Apapun sebenarnya nggak boleh berlebihan. Iya ya. betul. Ya. Gitu. Nah itu mungkin juga tadi ya terkait merambang juga, kita juga harus memastikan bahwa air yang digunakan itu sudah tidak ada serpihan-serpihan Iya, daunnya daunnya. lagi. Apalagi gitu ya. sesuatu alergen yang bisa menyebabkan mata kita menjadi merah nantinya. Kan kita bingung iya. juga ya. Iya gitu. Nah, kemudian ini apakah ada penyakit-penyakit mata ini yang sebaiknya dihindari untuk menggunakan herbal tadi? Ini penting sekali karena di dunia medis ada namanya indikasi dan kontraindikasi. Kalau indikasi tentu saja dia sesuai dengan penyakit yang dia derita. Tetapi kontraindikasi tentu saja adalah sesuatu yang tadinya boleh dipakai tetapi tidak boleh dipakai dalam kondisi tertentu, Mbak Fani. Apa yang tidak boleh adalah ketika kita merambang pada kondisi luka pada kornea, sobat sekalian. Nah, apa itu luka kornea? Luka pada jaringan yang berwarna hitam pada mata sobat saya sekalian. Jika jaringan yang berwarna hitam itu pada dasarnya merupakan yang dari depan kelihatan seperti hitam itu pada dasarnya merupakan suatu kaca bening yang sangat tipis sekali, yang kalau dia kena luka ketika dia kegores dia bisa terkena infeksi yang tidak bisa sembuh. Ya. Kadang-kadang jamu-jamuan itu jika dipakai dengan tidak tepat, kondisinya tidak steril, Mbak Fani. Iya, Kalau tidak steril, mungkin di situ ada kuman yang bisa nempel ke kornea sehingga menyebabkan adanya reaksi inflamasi, reaksi radang atau infeksi. Sehingga sobat saya sekalian, yang pertama, tidak boleh merambang atau meneteskan sesuatu yang tidak steril ataupun steril tapi kontraindikatif pada kondisi kornea luka. Iya. Atau apapun itu yang intinya kalau kita bingung ini kornea luka apa tidak, Nah itu dok, tadi terjadinya yang baru mau saya tanya, taunya gimana? tahunya kornea gimana? luka? Trauma pada mata, sehingga mata itu kelilipan, mata itu terasa pedas, mata itu terasa panas. Sebaiknya kita tidak melakukan perambangan atau kita tidak melakukan kontak terhadap mata sebelum diperiksa oleh dokter mata, Mbak Fani. Iya. Kalau cuma mata pedih, misalnya kita terlalu banyak kerja di komputer gitu, pedih itu nggak apa-apa ya dok? Jadi ada beberapa tanda inflamasi atau infeksi. Yang pertama adalah redness, kemerahan. Iya. Yang kedua adalah pain. Ya, kalau ada dua itu lebih baik jangan. Tapi kalau cuma salah satu saya rasa enggak sih. Gitu ya, misalnya pedih aja, capek gitu Nggak rasanya. apa-apa. Kalau matanya. capek itu biasa aja. Soalnya kayaknya habis itu tuh enak dok, saya pernah soalnya. Ya, asal tidak ada combine symptoms, saya rasa cukup baik. Oh iya, oke. Jadi itu tadi yang perlu diperhatikan, hati-hati ketika kita harus melihat dulu kondisi mata kita seperti apa, baru kita bisa gunakan ya. Kemudian ini ya untuk usia itu juga kita sudah pernah bahas juga sebelumnya tentang mata tua ya. Dan ini kalau penggunaan herbal ini sendiri tidak masalah ya. Yang penting kondisinya tadi tidak ada kontraindikasi. Mau masih anak-anak boleh nggak dok? Anak-anak tidak ada masalah. Memang anak-anak juga bagus karena herbal ini cenderung dia low dose ya Mbak Fani. Yang penting adalah dia tidak memiliki reaksi alergi, itu yang nomor satu. Yang kedua tadi tidak ada trauma pada matanya, tidak ada luka pada matanya. Yang ketiga adalah tidak ada kelainan ginjal dan hati. Karena sobat sehat sekalian, apapun itu yang masuk ke tubuh kita, mau itu makanan, mau itu sebuah herbal, kadang-kadang dia memiliki resiko pencemaran hati dan ginjal juga. Sehingga kita biasanya mengecek fungsi ginjal dan fungsi hati juga, Mbak Fani. Betul. Itu dok, jadi tadi memang belum banyak ya dok ya tanaman yang digunakan untuk belum banyak, penelitiannya belum banyak sih. Mata ya, beda dengan penyakit-penyakit degeneratif yang di sini herbal itu cukup banyak, berperan sekali ya dalam penyakit degeneratif. Untuk mata ini sepertinya masih diperlukan banyak penelitian dan juga mungkin mengeksplor juga lebih dalam lagi tentu saja ya. Untuk herbal ini untuk digunakan untuk kesehatan mata. Ya. Ada lagi tidak dok yang akan disampaikan ke pemirsa terkait penggunaan herbal dan juga lifestyle tadi dok? Ya. Sobat saya sekalian, bahwa memang sebenarnya herbal itu herbs itu kadang-kadang bukan hanya masalah obat ya. Jadi kadang-kadang kalau kita melihat herbal itu masalah
obat saja Mbak Fani ya. Iya. Jadi kita pakai obat apa nih obat itu. Tapi herbs itu juga bisa kita artikan sebagai bumbu atau sayuran yang bisa kita makan iya. setiap hari. Yang sebenarnya kita sudah menggunakan Betul, itu ya. iya. Tanpa kita sadari itu Tanpa kita sebenarnya sadari. asupan. Kita kan juga pakai bawang merah, kita juga Iya, pakai bawang putih betul. yang merupakan justru antiseptik di Daun situ juga. salam, Daun Dok. salam betul Iya, sekali. daun- Ada kunyit di situ juga Iya. masuk, ada sereh Berarti ya. kurkuminnya juga udah dapat Sudah tuh masuk. kalau kita makan gulai ya, Iya. Dok ya, yang ada kunyitnya. Yang mau saya soto. tekankan adalah berarti kita harus makan sayur. Ah iya. Nah, anak-anak, anak saya juga nih, mau apa? Mau KFC. Aduh, nyebut merek. Mau apa? Mau ayam goreng ini, mau McD, mau apa macam-macam gitu. Walaupun asupan protein juga penting ya. Iya, tapi kalau kita makan nasi saja juga nggak bagus, kita makan ayam saja nggak bagus, kita makan sayur saja nggak bagus. Tentu saja, zaman dulu ada 4 sehat 5 sempurna. Yang ini jangan kita lupakan sobat sehat sekali. Kalau sekarang namanya adalah pola gizi seimbang. Pola gizi seimbang. Plus aktivitas fisik. Nah, itu yang baru Tambahannya. nih. Yang baru nih Iya. saya Mbak Fani lebih ahli nih kayaknya. Intinya adalah pola makan itu kalau kita baik, saya rasa sudah masuk komplemen nutrien yang sudah bagus. Iya. Kenapa kita perlu nambah herbal kalau kita sudah makan yang baik setiap hari? Gitu. Jadi jangan lupa sobat saya sekalian, sayurnya dimakan, Nah, susunya itu dia. diminum, ya. Produksi apa? Jangan terlalu banyak ultra processed food, Betul. gitu ya. Jadi yang Real food ya, real lebih food, bagus. kacang-kacangan, Yang prosesnya tempe, simple aja. ikan Ya. yang proses coba dengan minyak sedikit sampai itu mungkin akan lebih bagus dan kita tidak harus sampai ke menggunakan obat jadinya sobat sehat sekalian. Jadi dosisnya malah sedikit-sedikit ya, Dok, Iya. kalau lewat bumbu-bumbu Yang itu penting ya. setiap hari kan ya, Iya, Mbak Fani ya. betul gitu. Oke. Itu. Informasi yang sangat menarik sekali karena ini masih jarang sekali dibahas tentang kaitan herbal dengan kesehatan Ya, mata, betul. Dok. Kita harus awas juga ya terhadap Iya. ini ya. Nah, saya rasa sudah Ya. banyak yang tadi disampaikan oleh Dr. Krisna dan Ya. memang terkait herbal ini belum variasi tanamannya tidak terlalu banyak dan Ya. juga penelitiannya juga Belum belum banyak aja advance kali ya, ya. terutama tanaman-tanaman yang ada di Indonesia tapi tidak ada di luar negeri, gitu. ya, Jadi betul. itu sepertinya menjadi PR juga nih Ya. buat mahasiswanya dokter. Iya, kita masih mencari lebih banyak lagi Iya. terhadap tumbuhan apa sih? Jangan-jangan ada tumbuhan apa gitu bisa jadi penyembuh glaukoma kan lumayan ya. Iya, betul. Dan Sobat Sehat Sarjito, jangan lupa apabila ada masalah tentang kesehatan mata, jangan menunggu lama-lama ya, jangan dibiarin aja. Silahkan datang berkonsultasi di klinik utama Hortusmed di Tawangmangu, sekalian piknik, sekalian jalan-jalan ke Ya. kebun Telogodringo ini. Konsultasi aja, nggak Ya, usah itu ya, ketemu nggak sama usah dokter Krisna pemeriksaan langsung aja, ya. iya. Baik dokter, terima kasih Terima kasih, Mbak banyak Fani. untuk bincang sehat kali ini. Ya. Mudah-mudahan menambah wawasan dan insight baru bagi Sobat Semoga Sehat bisa kita Sarjito pakai ya. ya. Kita ketemu lagi di Bincang Sehat episode berikutnya di tahun yang baru dengan semangat baru, harapan baru. Oh, di akhir tahun ya, sampai ketemu tahun Dok, depan ya, berada nih, satu tahun lagi. betul. Ya. Kita siapkan lagi Siap. topik-topik yang menarik ya, Dok. Boleh, untuk boleh, Sobat siap. Sehat Sarjito. Baik, sekian, terima kasih. Salam sehat Salam sehat dari dari Tawangmangu.